teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman di rumah. Wah, kalian sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan belum? Exo? Halo Lusu. Nah, kamu sudah siap belum beribadah? Oh, tentu saya sudah siap dong. Nah, kita semua sudah siap untuk beribadah. Yuk, kita mau sama-sama, kita mau menyanyikan hari ini Ku Rasa Bahagia. Oke, jangan lupa teman-teman, kita bersuka cita yo. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau masuk dalam doa. Kita mau berdoa ya, Exo? Oke, Loso. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah dengan sukacita kami boleh
memuji Tuhan dan kami juga boleh belajar untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Loso, Ya, aku mau cerita sedikit ya Loso. oke. Loso, tadi waktu aku mau ke gereja, di tengah jalan aku nemu uang Loso. Berapa memang yang kamu temu uangnya? Wah, Loso tahu nggak berapa? 100.000. Wah, banyak sekali. Terus kamu apakan uangnya? Nah, itu yang tadi bikin EXO bingung Loso. Tadi itu dapat uang 100.000, sebenarnya EXO tahu orangnya siapa yang punya uang itu. Tapi EXO mikir lagi, kebetulan Loso, nanti habis ibadah aku diajakin teman-temanku ke SEM Loso. Nah, pas aku nggak punya duit, aku berpikir kan lumayan Loso, 100.000 bisa jajan kan. Tapi aku mikir lagi, masa aku mau ke gereja melayani tapi nggak taat. Akhirnya aku memutuskan, ya udah tak kembaliin aja deh uangnya ke orang itu. Oh gitu ya. Wah, EXO, kamu memang good. Kamu anak yang baik. Nah teman-teman, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sama seperti EXO tadi. Dia mau taat. Dia dilema, waduh uangnya mau dikembaliin atau buat jajan ya. Tetapi dia memilih untuk taat sama Tuhan. Nah teman-teman, kita mempunyai diciptakan tubuh kita, baik tangan kita, mulut kita, semua anggota tubuh kita mau menggunakan hati-hati. Supaya apa? Kita menggunakan semua tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau nyanyikan hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Wah, ujiannya kok sulit ya? Apa aku harus nyontek? Tapi kan nyontek kan nggak boleh. Aku harus jadi anak Tuhan yang baik. Aku harus berusaha ngerjain ujiannya ini sendiri. Nah, akhirnya udah selesai ujian. Main HP dulu tapi kan udah janji nggak main HP malam, nggak main HP siang-siang, malam jam 7. Main HP taat, main HP taat. Aku harus taat kepada orang tua dan juga Tuhan. Taruh dulu untuk nanti malam. Ujian. Bah, soal apaan sih ini? Aduh, mana sekolah gak pernah dengerin guru. Ini soalnya apa juga? Kok sulit banget.
Online aja. Ngapain susah-susah? Open book lah. Apa itu? Oh, ini sini. Enaknya BDR gini, nyontek. Ngapain susah-susah? Nah, ini kan. Ini catatannya kemarin. Yang ini. Enak gini nih, nyontek. Loh, yang ini kok nggak ada ya? Wah, searching dong. Ada Mbah Google, enteng. Temu kan? Beres dah. Gitu aja ribet. Nyontek itu lebih enak. Apaan susah? Saatnya sekarang aku mau main. Mau main HPA. Teman-teman pasti sudah online ini. Apain? Harusnya mainnya malam. Nunggu malam. Papa mama kan enggak ada. Main aja. Loh, ya toh teman-teman ini. Wah, sudah pada online. Seru nih, enak nih. Yang penting ujian beres, sekolah beres, sekarang main. Nah, EXO, kita tadi sudah melihat video yang diputarkan ya. Iya loh, So. Tadi ada 2 anak ya. Yang satu good banget. Yang satu not good banget. Yang satu taat, yang satu nggak taat loh, So. Padahal loh, So, kalau nyontek itu kan satu dosa kan loh, So. Ya, betul. Terus yang kedua loh, So, itu kalau ketahuan sama guru, waduh, bakalan dikasih nilai 0, disuruh ngulang ujian, atau bisa juga dikurangi nilainya loh, So. Gitu berani-beraninya nggak taat dan nyontek ya loh, So ya. Iya. Nggak baik itu loh, So. Benar kamu, EXO. Maka dari itu teman-teman dan EXO, kita sama-sama mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan belajar untuk apa, EXO? Belajar untuk percaya loh, So. Nah, itu teman-teman, kita mau belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Loh, So. Ya, Gimana kalau kita ajak teman-teman nyanyi loh, So? nyanyi apa? Nyanyi percaya dan taat. Supaya ngingetin teman-teman lagi untuk kita selalu percaya dan taat sama Tuhan. Gimana? Oke, yuk kita mau nyanyi sama-sama ya teman-teman. Kita mau nyanyi lagu Percaya dan Taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ya beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Iringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ya beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Teman-teman jangan lupa percaya dan taat ya.
Teman-teman, EXO, Yo, Lusu. sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak yang cinta sama Tuhan. Karena ketika kita sudah cinta sama Tuhan, otomatis kita akan menjadi anak-anak yang taat. Oke, Setuju, kita mau Lusu. nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan hukum. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong beri kami konsentrasi supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati untuk Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Hari ini Lause mau bagikan cerita. Tapi sebelum Lause bagikan cerita, Lause mau nanya dulu nih sama semua teman-teman di rumah. Pernah nggak ya kalian itu nggak taat sama nasihat omongan papa mama? Contoh nih, misalnya mama ngizinin kita main games. Bentar doang, tapi waktunya selesai, gamenya mau diambil, kitanya marah, kitanya nangis. Pernah nggak kayak gitu? Atau ini contoh nih, Lause mau cerita sedikit. Waktu ulang tahun Tiffany, kapan hari? Tiffany tuh lihat temennya tuh punya boneka LOL, nih boneka LOL nih yang dia bilang mami mau. Terus Lause udah ngomong sama Tiffany. Tiffany, mami udah siapin nih rumah boneka yang lucu, kado yang bagus loh buat Tiffany. Tapi karena Tiffany udah ngebet, nggak bisa sabar, terus nggak mau dengerin omongan Lause, waktu itu langsung deh Tiffany minta, pokoknya minta beliin boneka LOL itu, ya kan? Akhirnya mau nggak mau Lause tetap beliin Tiffany, tapi akhirnya Tiffany agak sedikit menyesal. Kenapa kok nggak dengerin maminya ya? Kalau dia sabar sedikit, dia bisa dapat rumah boneka yang selama ini dia pinginin. Nah, itu contoh kalau misalnya nggak taat sama orang tua. Atau ada lagi nih contoh, misalnya mau sekolah minggu,
Nih kalau ayo mandi-mandi, mau ibadah nih sekolah minggu. Sebentar dulu Mi, ini mainanku belum selesai. Ya, kalau ibadah sekolah minggu, wah susah setengah mati. Mau mandi, mau disuruh pakai baju yang bagus, susah. Tapi kalau diajak main ke playground, diajak main, nomor 1, langsung berangkat gitu ya. Nah itu contoh-contoh kalau kita nggak taat sama orang tua kita. Nah gimana kalau kita nggak taat sama Tuhan? Nah ini contohnya ada di kisah Raja Saul. Nah Raja Saul ini raja pertama Israel ya. Dia ini waktu itu Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Tuhan memerintahkan Samuel, Nabi Samuel, untuk memberikan perintah kepada Raja Saul untuk diam di Gilgal, membawa seluruh rakyatnya untuk diam selama 7 hari di Gilgal, menunggu kedatangan Samuel. Nah ya, lihat nih, ini bangsa Filistin yang banyak sekali. Waktu melihat bangsa Filistin itu banyak sekali prajurit-prajurit dan Raja Saul semuanya ketakutan ya. 7 hari mereka menunggu, mereka bingung sekali. Aduh, ini di mana Samuel ya? Kok nggak datang-datang ini ya? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian Raja Saul ini kebingungan, dia takut, mau menunggu Tuhan, menunggu Samuel, kok nggak datang-datang. Akhirnya Raja Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan. Raja Saul memutuskan untuk membuat korban bakaran, ya, supaya meminta pertolongan kepada Tuhan dan tidak menunggu Nabi Samuel. Dan setelah Raja Saul itu memberikan korban bakaran, tibalah ini Nabi Samuel ini datang. Dan marahlah Nabi Samuel ya. Nabi Samuel berkata kepada Raja Saul bahwa karena Raja Saul ini tidak taat, ya, Tuhan telah menyiapkan raja baru untuk Israel. Jadi menggantikan Raja Saul. Dan kemudian kerajaan Israel yang dipimpin Raja Saul ini menjadi goyah, tidak tetap lagi. Nah, itu contoh ya, itu kisah Raja Saul yang Tuhan mau kita belajar dari kisah ini. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat, harus sabar ya, akan semua yang sudah Tuhan perintahkan. Tuhan sudah menulis semuanya di dalam firman Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, kita akan menaati semua perintah Tuhan ya. Enggak cuma taat sama Tuhan aja, tapi juga taat kepada orang tua, papa mama kita di rumah, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada guru-guru sekolah minggu. Ya. Jadi mari kita renungkan, apa ya yang membuat kita itu bisa nggak taat, nggak patuh sama firman Tuhan, sama papa mama, sama guru-guru. Ya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat dan sabar, dengar-dengaran, dan menuruti semua firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita tutup kisah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Raja Saul hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang mau taat dan sabar dan menaati semua firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran dan tidak mau kompromi dan tawar-menawar terhadap segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ingat ya tugasnya
untuk ayat hafalan dikirimkan ke guru kelas bersama dengan SOAP-nya untuk firman Tuhan minggu ini. Juga ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan memperingati apa? Paskah. Dalam momen Paskah itu teman-teman semua dapat mengikuti lomba, yaitu menghias telur Paskah. Nah, teman-teman dari kelas Batita sampai pra-remaja mengikuti lomba ini. Yuk, itu semua dihias telur Paskahnya, difoto dan dikirimkan ke guru kelas. Tapi ingat, harus dikerjakan sendiri ya. Yang untuk kelas Batita balita bolehlah mamanya atau papanya bantu-bantu. Tapi dari kelas 1 sampai kelas para remaja kalau bisa harus, bukan kalau bisa sih, harus dikerjakan sendiri. Nanti hasilnya bisa teman-teman foto dan dikirim ke guru kelasnya. Oke? Dikumpulkan terakhir waktu Paskah, yaitu tanggal 4 April. Dan untuk pengumuman pemenangnya akan kita umumkan pada tanggal 11 April. Nah, teman-teman harus siap-siap ya. Wah, aku mau buat apa nih? Buat apa nih? Terus yang kedua, teman-teman kalau mau terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu, teman-teman semua dapat menghubungi loh Andi ya, atau di nomor di bawah ini. Teman-teman bisa hubungi dan nanti kita aturkan waktu yang pas untuk kalian mau pelayanan bersama-sama dengan kita semua. Nah, minggu ini juga ada teman kita yang berulang tahun. Untuk minggu ini yaitu siapa? Luming. Terus yang kedua, Geral. Oke, happy birthday Luming dan Geral. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, yuk saatnya kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita juga akan memuji nama Tuhan yang akan dilayani oleh teman kita ini loh. Yuk, mari kita If I were the butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. If I were a robin in the tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were the fish in the sea, I wiggle my tail and the golden fish, and I just thank you for making me. Just gave me a heart when you gave me a smile. You gave me Jesus and you make me a child. But I just thank you, Father, for making me. If I were the elephant, I thank you, Lord, for raising my trunk. If I were the kangaroo, I just hop right up to you. That if I were the octopus, I thank you, Lord, for my good looks. That I just thank you for making me. 'Cause you gave me a heart, you gave me a smile. You gave me Jesus and you make me a child. But I just thank you for making me. If I were the wriggly worm, I thank you, Lord, that I could swim. And if I were the crocodile, I thank you, Lord, for my big smile. And if I were the woozy bear, I thank you, Lord, for my fuzzy hair. And I just thank you, Father, for making me. Gave me a heart when you gave me a smile. You gave me Jesus and you make me a child. But I just thank you, Father, for making me. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama
ujikan doksologi dan nanti akan disampaikan doa berkat dan doa ulang tahun oleh Dosa Irma. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik kita berdoa yuk. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Kami juga sudah mendengar akan firman Tuhan. Ajar setiap anak-anak kami untuk boleh senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan, selalu mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan dan mereka dapat lakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin menyertai langkah mereka, dan biarlah kasih karunia, berkat yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi, menyertai anak-anak-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai Tuhan Yesus jumpa. memberkati.